Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita mulai dari tabung. Ini adalah gambar tabung dan jaring-jaring tabung. Unsur-unsur tabung ini kalau semisal kita bongkar, maka terdapat dua lingkaran yang saling kongruen ya, dan sebuah persegi panjang. Darah lingkaran L1 merupakan alas tabung dengan jari-jari R1, dan darah lingkaran L2 merupakan tutup tabung dengan jari-jari R2. Sedangkan darah persegi panjang ABCD ini merupakan selimut tabung. R1 dan R2 merupakan jari-jari tabung ya, dan pasti sama. R1 sama dengan R2 sama dengan R. Jarak titik pusat lingkaran L1 dengan titik pusat lingkaran L2 merupakan tinggi tabung, disimbolkan dengan T. Jadi jarak antar jari-jari kedua lingkaran ini adalah T, tinggi tabung ya. AB sama dengan CD, sama dengan keliling darah lingkaran L1, sama dengan keliling darah lingkaran L2. Jadi AB ini adalah panjangnya sama dengan keliling lingkaran L1, sedangkan DC ini sama dengan panjang keliling lingkaran R2. AB dengan DC ini panjangnya pasti sama karena jari-jarinya sama. AD sama dengan BC sama dengan T. Jadi AD dan BC ini panjangnya sama dan merupakan tinggi dari tabung. Permukaan tabung terdiri atas dua daerah lingkaran dan sebuah daerah persegi. Berdasarkan unsur-unsur tabung, kita bisa buat definisi tabung. Jadi definisinya adalah tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Tabung memiliki tiga sisi, yakni dua sisi datar dan satu sisi lengkung. Ya. Luas tabung. Luas tabung ekuivalen dengan jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring tabung. Sehingga luas tabung sama dengan luas jaring-jaring tabung. Luas jaring-jaring tabung terdiri dari 2 kali luas lingkaran ya, ditambah luas ABCD. Luas lingkaran yaitu PR kuadrat, sehingga 2PR ditambah luas ABCD adalah panjang kali lebar, di mana panjangnya adalah AB, lebarnya adalah BC, sehingga AB kali BC. AB sendiri ini merupakan keliling lingkaran ya, sehingga keliling lingkaran rumusnya 2PR dikali BC adalah tinggi tabung, sehingga 2PR kali T, BC nya adalah tinggi tabung T. Nah, kita sederhanakan 2PR ini R kuadrat, berarti R nya ada 2. 2PR dengan 2PR kita keluarkan, maka di sini tersisa 1R, R taruh sini ya, R ditambah ini sisa T. Nah, sehingga R tambah T, 2PR dikali R tambah T. Ini rumus dari luas tabung ya, ini rumusnya. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah volume tabung. Volume tabung adalah hasil perkalian dari luas alas tabung dengan tinggi tabung, atau dapat dirumuskan sebagai berikut: V sama dengan luas alas kali tinggi. Volume hampir ke seluruh volume bangun ruang itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi ya, kecuali bangun ruang yang memiliki titik puncak sama bola, itu rumusnya bukan luas alas kali tinggi ya. Volume tabung rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Luas alasnya karena berupa lingkaran, maka luas lingkarannya adalah PR kuadrat dikali T, sehingga volume tabung rumusnya PR kuadrat kali T. Ini rumus dari volume tabung. Lanjut aja langsung ke contoh soal ya. Nomor 1, contoh pertama, menghitung luas permukaan tabung. Hitung luas permukaan tabung di samping ya. Nah, yang diketahui pada gambar di samping ini adalah jari-jari ya. Jari-jarinya berapa? 3 cm. Kita ubah dulu warnanya.
Nah, ini diketahui R-nya adalah 3 cm. Kemudian 7 ini adalah tingginya sama dengan 7 cm. Yang ditanyakan adalah luas, sehingga kita menggunakan rumus luas. Rumusnya adalah apa? Rumus luas tabung tadi yaitu 2 PR ya, R ditambah 2 PR R ditambah T ya, R ditambah T. Nah, 2 P nya kita nggak usah tulis ya, nggak usah diganti. P ini bisa kita ganti dengan apa? 22/7, atau P nya bisa kita ganti dengan 3,14 ya. P nggak usah diganti aja dulu. R nya berapa? R nya 3 ya. Kemudian di sini 3 tambah T nya adalah 7. Nah, sekarang kita kalikan 2Pi kali 3 6Pi. Nah, kayak gini ya. 3 tambah 7 itu adalah 10, sehingga 6Pi dikali 10 60Pi. Sehingga luas dari permukaan tabung di samping ini adalah 60Pi cm. Ini satuan dari luas ya. Paham ya yang ini ya. Lanjut ke contoh nomor 2, menghitung jari-jari tabung ya jika diketahui luasnya. Lanjut ke contoh soalnya. Nah, ini tabungnya tingginya 8 cm, jari-jarinya kita cari ya, karena tidak ada. Ini jari-jarinya tidak ada. Jari-jarinya kita cari. Nah, tabung ini memiliki luas 528 cm². Nah, kita tulis dulu. Diketahui tingginya 8 cm, kemudian luasnya memiliki luas 528 cm². Nah, karena yang diketahui luas ya, untuk mencari jari-jari tabung kita menggunakan rumus luas. Nah, kita mulai dari rumus luas, yaitu 2PR R ditambah T, seperti ini ya. Selanjutnya 2 Pi nya kita ganti ya, kita ganti 22/7, Pi nya 22/7. R nya tidak ada karena R yang kita cari. Di sini R tambah T nya berapa? 8. Nah, luasnya tadi kita ketemu 528. Sampai sini paham ya? Lanjut, kita lanjutkan. 528, 2 kali 22 adalah 44/7 dikali R ditambah 8. Nah, selanjutnya tinggal kita pindah ruas saja ya. Pada sini nanti sisa R plus T, ini sisa R tambah T nya 8 ya. Ini kita pindah ruas ke sini, 7 dipindah, yang awalnya pembagian kalau dipindah ruas jadi kebalikannya, menjadi perkalian ya, dikali 7. Sedangkan yang 24 yang awalnya perkalian maka berubah jadi bagian. Paham ya? Ini konsep pemindahan ruas. Kita lanjutkan ke sini ya. Nah, kita lanjutkan ke sini. 528 dikali 7 dibagi 44 ya. Ini hasilnya adalah 84. 84 sama dengan R tambah 8. Nah, kalau sudah sampai sini ya, kalian cari yang menghasilkan 84 ya. Nah, kalian bisa nyoba-nyoba seperti ini. Nah, 84 itu hasil perkalian dari 1 dikali 84 ya. Kalau pakai yang 1 kali 84 maka misal R-nya 1 ya, R-nya 1, di sini 1 tambah 8 9, bukan 84, maka ini salah ya, jangan dipakai. Misal kita menggunakan angka 84 bagi 3 bisa enggak? Bagi 2 dulu lah, bagi 2 kali berapa yang hasilnya 84? 2 kali 42. Nah,
Ketika R-nya kita menggunakan angka 2 di sini 2 tambah 8 10. Nah, 2 kali 10 hasilnya bukan 84, salah ini ya. Juga salah ya. R-nya bukan 2. Nah, kita pakai angka 3 kali berapa yang hasilnya 84? 3 kali 28. Ya. Kita coba seperti itu ya. Jadi di sini 3, kalau R-nya angka 3, maka di sini juga R-nya 3 ya. 3 tambah 8 11. Nah, 3 kali 11 salah ya, bukan 84. Maka ini juga salah, nggak usah dipakai ya. Misalnya angka 4 kali berapa yang hasilnya 81? 4 kali 21. Nah, 4 di sini ya, R-nya 4 di sini 4 tambah 8 12 kali 4 salah juga, bukan. Nah, di sini 4 kali 21 ya. Kalau semisal berapa? 5 nggak bisa ya, hasilnya 84 ya. 6 kali berapa? 6 kali 14. Nah, 6 kali 14 R-nya 6. R-nya 6 di sini 6 tambah 8 14. Nah, ini 6 kali 14. Benar ya? 6 kali 14. R-nya di sini yang cocok adalah angka 6 ya. Kalau semisal kita masukkan ke sini ya, kita kasih warna yang berbeda aja dulu. Misalnya R-nya kita menggunakan angka 6 ya, maka di sini kan 6. R-nya 6. Nah, R-nya 6 tambah 8 ya. Jadi di sini kan 6 dikali 6 tambah 8 14. 6 dikali 14. Nah, kan sama. 6 kali 14 adalah 84. Ya, berdasarkan ini maka ya kita bisa temukan maka R-nya adalah 6 cm. Paham ya? Lanjut ke contoh nomor 3 ya. Contoh nomor 3 menghitung volume tabung ya. Hitung volume tabung di samping. Nah, yang diketahui di sini apa? Jari-jari. R sama dengan 2 meter. Ya, kemudian tingginya sama dengan 6 meter. Nah, mencari volume tabung V. Volume tabung rumusnya apa tadi? PR kuadrat T ya. Nah, V-nya kita tetap V saja ya. R-nya berapa? 2, berarti 2 kuadrat dikali T, T-nya adalah 6 ya. V 2 kuadrat itu 4, 6 kali 6 berapa? 24, sehingga jawabannya 24 V. Satuan dari volume adalah cm3. Paham ya? Lanjut ke contoh nomor 4. Nah, contoh nomor 4 ini menghitung tinggi tabung ya, jika diketahui volumenya. Menghitung tinggi tabung jika diketahui volume. Nah, di sini yang ditanyakan P ya, tinggi tabungnya. Yang diketahui di sini diameter tabung 10 cm. Nah, kalau diameternya 10, maka jari-jarinya adalah separuhnya. Berapa jari-jarinya? 5 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah volume. Volume tabung tersebut memiliki volume 300 pi cm kubik. Dia nanyakan tinggi ya, hitung tinggi tabung. Karena di sini yang diketahui adalah rumus volume, maka kita gunakan rumus volume untuk mencari tinggi tabung. Rumus volume apa? Pi R kuadrat T gitu ya. Nah, volumenya 300 pi ya. Pi kemudian R-nya 5 ya. Tingginya tidak ada karena kita yang dicari adalah tinggi 5 kuadrat ya di sini ya, karena R kuadrat. Lanjut, pi dengan pi kita coret ya. Di sini sisa 300, kemudian 5 kuadrat ini adalah 25 T. Kita cari T, 25 kita pindah ruas, maka menjadi pembagian 300 dibagi 25. Sehingga T-nya ketemu berapa? 300 dibagi 25, jawabannya adalah 12. Ya, paham ya? Maka ketemu tingginya tabung adalah 12 cm. Paham ya?
Lanjut, kita lanjutkan ke contoh yang nomor 5 ya, biar kalian lebih paham tentang tabung. Menghitung jari-jari tabung jika diketahui volume ya. Menghitung jari-jari tabungnya jika yang diketahui adalah volume. Diketahui volume di sini yang diketahui tingginya 10 meter. Kemudian volumenya berapa itu? 600 pi meter kubik. Karena yang diketahui volume, maka untuk mencari jari-jari tabung kita gunakan rumus volume. Rumus volume adalah pi R kuadrat T. Volumenya adalah 600 pi. Pi R-nya tidak ada karena yang dicari adalah R, tetap R kuadrat. T-nya yang diketahui adalah 10 meter. Nah, sampai sini pi dengan pi kita hilangkan, maka tersisa 600. Di sini 600, yang ini R kuadrat kali 10. Paham ya? R kuadratnya kita turunkan, 10-nya kita pindah ruas. 10 yang merupakan perkalian, kalau dipindah jadi kebalikannya, yaitu pembagian. Sehingga 600 dibagi 10, kita coret, sehingga jawabannya adalah 60 R kuadrat ya. Sehingga yang ditanya adalah R saja, maka di sini menjadi akar 60. Selesai ya. 60 tidak bisa diakarkan, sehingga jari-jari dari tabung ini ketemu, yaitu akar 60 meter. Paham ya? Nah, kita lanjutkan ke latihan ya. Di sini ada latihan 5.1 tabung ya. Hitunglah luas permukaan dan volume dari bangun tabung berikut ini. Ya, ini ada 2 tabung. Satunya jari-jari sama tinggi. Yang E ini ada tinggi, ini jarumnya di tabungnya ya, tabungnya ditidurkan, yang diketahui adalah diameter ya. Kemudian yang nomor 2, tentukan panjang dari unsur-unsur tabung yang dinyatakan. Ya, ini yang ditanyakan adalah tinggi tabung, yang diketahui volumenya ya. Sedangkan yang ini, yang soal yang satunya, ini D ya, yang diketahui tinggi. Kemudian luas dari tabung ini yang ditanyakan adalah jari-jarinya ya. Soal ini ada di buku paket matematika ya, K13 yang halaman 280 sampai 281 ya. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat, dan jika semisal ada yang tidak kalian pahamin, kalian bisa putar ulang videonya dari awal ya, sampai paham dan bisa mengerjakan latihan ini ya. Cukup sampai sekian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.